Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf Mardani MH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah HTN 4F. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut kelompok kami yang beranggotakan saya, Zakia Azahra sebagai moderator, dan dua teman saya, Feni Aureliana Deka Afiansyah dan Yusuf Habilah sebagai presentator. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan bab pertama tentang kebijakan politik dalam otonomi daerah. Dasar-dasar kebijakan politik otonomi daerah, baik sebagai gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Yang pertama, dasar permusyawaratan atau perwakilan. Dasar ini merupakan pengejawatahan paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Meskipun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintahan daerah, yaitu pelayanan. Yang ketiga, dasar kebinekaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan atas kebinekaan ini nampak dari ketentuan yang berbunyi dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, yang dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, politik atau kebijakan dalam penentuan isi otonomi. Politik hukum pada dasarnya akan mencakup segala hal aspek ekonomi, baik berkenaan dengan asas-asas otonomi, sistem otonomi, pengorganisasian otonomi, tata kerja otonomi, dan lain sebagainya. Politik hukum otonomi sendiri terjadi atau ditentukan oleh beberapa hal, yaitu Undang-Undang Dasar yang mendasari pengaturan otonomi dan kecenderungan kebijaksanaan umum ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Masalah pemberian otonomi seluas-luasnya lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu lemah dan daerah menjadi terlalu kuat. Kesalah pengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara berotonomi, yaitu yang pertama, otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan. Yang kedua, isi otonomi bukanlah pembagian jumlah atau kuantum urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan atau urusan yang diserahkan harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan atau servis. Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendala keutuhan negara kesatuan akan tetap pada pusat. Yang terakhir, dalam sistem otonomi selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan. Yang terakhir, politik atau kebijakan dalam penentuan susunan pemerintah daerah. Kajian mengenai susunan pemerintahan daerah dapat dibedakan antara susunan luar atau eksternal dan susunan dalam atau internal. Susunan luar berkaitan dengan susunan teritorial dan susunan dalam berkaitan dengan jabatan pemerintahan daerah. Dalam kedua hal ini pun nampak berbagai perbedaan dalam kebijaksanaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini yang pertama, susunan dalam pemerintahan daerah. Susunan dalam pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kecenderungan politik ke arah sentralisasi atau desentralisasi.
Arus kuat sentralisasi terlaksana sejak tahun 1959. Sentralisasi ini nampak dalam 3 hal. Yang pertama, campur tangan pusat dalam pengisian jabatan pemerintahan daerah. Kedua, hubungan antara pejabat dalam jabatan pemerintahan daerah. Ketiga, politik desentralisasi. Arus sentralisasi ini bukan saja menyentuh mekanisme pemerintahan daerah, tetapi lebih mendasar, yaitu terhadap asas-asas bangunan pemerintahan daerah seperti asas kedaulatan rakyat dan asas kemandirian. Yang kedua, susunan luar dalam pemerintahan daerah. Di sini hanya akan dibahas 2 hal, yaitu kedudukan pemerintahan daerah, desa, dan titik berat otonomi. Sejak tahun 1945, bahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berkehendak mengintegrasikan pemerintahan desa ke dalam satu susunan pemerintahan tingkat daerah, dengan pertimbangan bahwa desa ditaruh dalam lingkungan pemerintahan yang modern, tidak ditarik di luarnya sebagai waktu lampau. Setidaknya dalam pengakuan dalam kebinekaan atau pluralitas, otonomi desa harus tampak dalam 2 hal. Pemerintahan desa tidak harus mempergunakan nama desa dan pengakuan dalam otonomi asli. Terima kasih, begitu saja pemaparan presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi berikutnya mengenai sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat diawasi dan dikontrol oleh semua elemen negara, baik pemerintahan itu sendiri dan terlebih utama oleh masyarakat. Pengawasan amat sangat diperlukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terutama Pemda, dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Selain itu, pengawasan digunakan untuk memastikan agar penyelenggaraan Pemda tidak berjalan berdasarkan kepentingan politik elit daerah atau sekelompok orang tertentu yang memiliki pengaruh secara politik. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan yang ditujukan untuk keterpaduan antara program antar kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu memastikan program dan kegiatan mencapai tingkat kinerja yang ditentukan. Yang kedua, memastikan adanya integritas yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan di daerah dan nasional. Yang terakhir, membantu pencapaian efektivitas pembangunan nasional. Ada 2 bentuk pengawasan, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal biasanya dilakukan oleh internal auditor ataupun institusi pengawasan yang termasuk di dalam lembaga pemerintahan yang terkait. Pengawasan eksternal yaitu dilakukan oleh lembaga pengawas yang berada di luar struktur kelembagaan tersebut. Jenis pengawasan lainnya yang dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan fungsional. Pengawasannya ini dilakukan oleh aparat yang dibentuk khusus untuk membantu pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang bersifat mutlak berbeda dengan pengawasan fungsional. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung kepada bawahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, gubernur, bupati, atau wali kota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyalahgunaan wewenang. Pengawasan atas pemerintahan daerah menurut ketentuan pasal 2 Permendagri nomor 23 tahun 2007 meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Habila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi teman-teman mengenai pemberdayaan legislatif daerah. Wacana pemerintahan yang desentralistik sebenarnya bukanlah semata-mata fenomena lokal Indonesia. Sejumlah ahli dan futurolog menyebut bahwa pemerintahan masa depan di dunia salah satunya adalah dicirikan oleh karakter desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas.
Dengan kebijakan desentralisasi diharapkan dapat diakomodasikan secara sekaligus dua tuntutan yang sekarang sedang tumbuh dan meluas dalam masyarakat. Hadirnya sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, yang antara lain ditandai dengan semakin terbukanya kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik atau public policy making proses, semakin meningkatkan transparansi dan responsibilitas penyelenggaraan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan tugas pelayanan publik atau public service, pembangunan atau development, maupun pemberdayaan atau empowerment. Secara normatif, hal mendasar yang membedakan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah pemberdayaan secara struktural lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemberdayaan secara struktural lembaga DPRD adalah pembesaran kewenangan atau kekuasaan DPRD yang diberikan oleh suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pemberdayaan secara struktural akan dikontraskan dengan pemberdayaan secara individu anggota DPRD. Artinya, peningkatan kemampuan atau kekuasaan DPRD sebagai lembaga legislatif melalui peningkatan kemampuan individu anggota DPRD. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang memasukkan lembaga legislatif daerah atau DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala daerah atau yang secara de facto DPRD berada di bawah kekuasaan kepala daerah meskipun secara de jure adalah sejajar. Kini setelah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 bergeser menjadi hubungan kekuasaan yang sejajar atau equal dan terpisah sama sekali dengan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam konstruksi struktural yang demikian diharapkan mekanisme check and balance dapat lebih terbuka kemungkinannya untuk dilaksanakan dengan baik sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat memenuhi tuntutan akan nilai-nilai demokrasi, efektivitas, dan efisiensi. Pemberdayaan atau empowerment DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan dapat menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penyelenggaraan pemerintahan di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, mekanisme check and balance di antara kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Secara normatif, pemberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diasumsikan akan membawa beberapa keuntungan yang dapat menunjang terwujudnya tujuan otonomi daerah. Pertama, karena posisinya yang lebih dekat dengan rakyat, maka DPRD yang berdaya membuka kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi rakyat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Kedua, memungkinkan terjadinya kontrol sosial dari masyarakat yang lebih besar, baik dari masyarakat kepada DPRD maupun dari masyarakat dan DPRD kepada pemerintah atau Pemda. Dengan meningkatnya kontrol ini, diharapkan dengan dimensi efektivitas dan efisiensi dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, berkaitan dengan poin kedua tentang penguatan kontrol sosial juga dapat mendorong transparansi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat, mendorong semakin jelasnya mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada rakyat setempat. Dapat dikatakan bahwa secara normatif pemberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dapat mendorong sekaligus dua nilai yang ingin diwujudkan dalam otonomi daerah. Nilai yang ingin diwujudkan tersebut adalah peningkatan dimensi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan dimensi efektivitas dan efisiensi dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan. Sekalipun demikian, pemberdayaan DPRD secara struktural atau perluasan atau pembesaran kewenangan formal yang diberikan undang-undang tidaklah dengan sendirinya menjamin terjadinya keberdayaan DPRD. Artinya, pemberdayaan struktural tersebut dalam kenyataannya
tidaklah secara otomatis akan diikuti dengan terjadinya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih baik. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya peluang yang disediakan oleh pembesaran kewenangan formal yang diberikan undang-undang akan tergantung pada sejauh mana kemampuan individu DPRD dalam memanfaatkan dan menggunakan secara optimal peluang tersebut. Terima kasih.